Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imandi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 6 bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 subpokok bahasan dalam bab 6 ini. Subpokok bahasan A, makna bela negara. Subpokok bahasan B, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Subpokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan subpokok bahasan D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, poin 1 tentang perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui jalur perjuangan fisik, para pahlawan kita juga berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya tidak lain adalah agar Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah merdeka. Nah, berikut ini kita akan bahas perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini adalah suatu perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat dari tanggal 10 sampai dengan 15 November tahun 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Dan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 baru secara sah ditandatangani oleh kedua negara. Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut dengan Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Sermerhorn. Hasil perundingan Linggarjati ini terdiri dari 17 pasal yang diantaranya berisi tentang yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi hanya itu aja diakui oleh Belanda. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lama tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Kemudian perjanjian yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diambil dari nama sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat,
Belanda dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini sebenarnya merupakan hanya siasat Belanda yang ingin menyatakan kepada dunia bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia, bukan menjadi masalah internasional yang perlu ada campur tangan dari negara lain. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Belanda dengan menempatkan orang Indonesia sebagai ketua delegasinya. Adapun isi daripada perjanjian Renville ini, yang pertama, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante Republik Indonesia Serikat. Dan yang keenam, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Sebenarnya dengan perjanjian Renville ini sangat merugikan kedudukan Indonesia karena Indonesia semakin tersudut dan daerahnya pun semakin sempit. Nah, kemudian yang ketiga ada perjanjian Rum-Royen. Perjanjian atau perundingan Rum-Royen ini sebenarnya tidak lepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Kemudian delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum. Dalam perundingan Rum-Royen, pihak Indonesia atau Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Namun sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya yang dilakukan oleh Republik Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia ini dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Rum yang isinya antara lain, yang pertama, pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi Meja Bunar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.
Sedangkan pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen yang isinya antara lain, pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi keresidenan Yogyakarta. Yang kedua, pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, konferensi meja bundar yang akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan mengenai perundingan selanjutnya, yaitu konferensi meja bundar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.